Halo, balik lagi sama gue Kurang channel Andromeda. Dan ya balik lagi sama gue di Animews gitu cuy. Jadi kali ini ya masukkan news ya. Jadi kali ini ada top 5 anime spring 2023 terbaik versi gua gitu ya. Jadi ini 5 anime terbaik versi gua gitu cuy ya. Dan gua kembali dengan sarung tangan ini gitu cuy ya. Karena tangannya banjir cuy ya, tangannya banjir, jadi harus pakai sarung tangan gitu ya biar tidak rusak gitu ya barang elektronik gitu ya. Jadi kita mulai aja. Top 5 anime Springs 2023 versi Andromeda 32 gitu ya. Kita mulai dari dari yang kelima gitu ya. Gue bakal dari 5 ke satu. Dari yang kelima ada Kaminaki Sekai no Kami sama Katsudo gitu ya. Anime bergenre action, komedi, ecchi, fantasi, reincarnation ini menjadi salah satu anime terbaik di Springs ini menurut gua gitu ya. Anime yang digarap oleh studio Palet ini berlatar waktu itu ya, apa namanya, masa depan gitu ya. Jadi ini ada sedikit spoiler juga ya, spoiler alert gitu ya, karena untuk mengetahui backgroundnya itu background latar ceritanya gitu ya, latar waktunya itu ada di episode keberapa gitu ya, kalian nggak langsung tahu gitu ya. Dan kemungkinan kalian mengiranya ini isekai gitu ya, sama kayak gue pertama kali nonton ini, tapi ternyata enggak. Jadi anime latar waktu masa depan ini ya, latar tempatnya juga masa depan, dimana ada kayak abis apokalips gitu. Jadinya apa tuh, dewa tuh udah nggak eksis ya, diceritain sini tuh dewa tuh udah nggak eksis lagi, udah nggak eksis di dunianya, di dunianya ini ya, di buminya ya kan. Ajaran-ajaran agama-agama tuh udah hilang gitu ya. Dan si Yukito ya kan, pas dia itu terakhir ritual sama ayahnya, jadi dia salah satu itu ya, ada organisasi itu keagamaan lah ya, sama diketuai oleh ayahnya. Dan dia di kasih ritual gitu, ditenggelamin hidup-hidup, dan dia berdoa masuk ke dunia yang agama tuh nggak eksis, dan akhirnya dikabulin sama Mitama gitu, dewanya dari organisasi keagamaan yang dianut sama keluarganya Yukito lah ya. Dan akhirnya dihitung ke masa depan gitu cuy. Nah, situ adalah misinya dari si itunya, dari Yukitonya adalah mengembalikan dunia itu kembali seperti sebelumnya gitu ya, karena ini udah masa depan, tapi kembali ke seperti sebelumnya yang gue bilang, karena habis apokalips itu lagi deh. Jadi yang ya kayak gitulah ya. Karena nonton sendiri di sini, gue udah 2 kali bikin playlistnya tentang Kaminaki ini gitu ya. Jadi ini salah satu anime yang make apa nama tuh, tempel gambar gitu ya. Terus CGI-nya luar biasa gitu ya, 11/10 gitu CGI-nya. Kalau bisa kasih gua rating gitu ya. Ya kan, lepas dari visualnya ya, kalaupun itu CGI-nya tuh semua monster yang ada di Kaminaki ini udah pasti pakai CGI gitu ya. Semua monsternya, monster anehnya, dinosaurusnya, semuanya udah pasti CGI ya. Kalau yang ngomongin itu yang namanya monsternya gitu ya. Jadi kita bisa ngesampingin visualnya. Kenapa gue taruh ini di nomor 5 ya, terlepas tadi yang gue bilangin CGI-nya segala macam. Terus gue tertarik dengan ceritanya. Kaminaki ini ceritanya bagus gitu ya. Dan juga ya fan service-nya juga lumayan gitu ya, nggak terlalu banyak tapi juga nggak terlalu sedikit. Jadi porsinya itu pas gitu ya, dan saling melengkapi itu yang namanya ceritanya gitu ya. Yang penting itu fan service-nya tuh melengkapi dari ceritanya gitu ya, karena ceritanya menurut gua cukup menarik gitu ya. Dan itu dari Kaminaki ya, nomor kelima ya. Dan selanjutnya ada dari Muscle gitu ya, Muscle gitu ya. Ini anime bergenre action, komedi, fantasi, gak humor, parodi school gitu ya. Anime berlatar tempat di kayak kerajaan gitu ya, kayak time-nya tuh, dunia tuh kayaknya apa namanya tuh, dunia magic gitu. Jadi isekai lah ya, dunia lain gitu ya. Ini isekai
latar tempatnya, tapi nggak kayak isekai biasa, cuman ini itu dunianya kayak kalau film kayak Harry Potter. Nah, dunianya kayak Harry Potter gitu ya, dunia magic, dimana karakter utama kita itu dia itu nggak punya sihir gitu ya, dia nggak punya sihir di dunia sihir, dan di dunia sihirnya ini, di dunianya ini masih itu yang namanya kental akan rasismenya, itu rasisme yang kayak isekai biasa gitu ya, kayak bangsawan ke bawah, terus sama ditambahin itu orang yang gak punya magic ya kan, atau kapasitasnya magicnya sedikit, itu terdapat perlakuan yang berbeda. Jadi dari dunianya itu ngedeliver itu kayak gitu yang menurut gua ya. Biasanya ya rasisme di isekai, gue udah sering banget nonton isekai gitu ya. Rasisme di isekai itu biasanya rasisme bangsawan, kayak zaman-zaman dulu gitu ya, rasisme bangsawan ke rakyat jelatanya, terus perbudakan segala macam bla 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 gitu ya. Dan ini adalah bentuk kayak gitu ya, cuman ditambahin itu yang namanya orang yang gak punya magic. Dan apa namanya tuh, karakter utamanya namanya Mars Burnett, dia tuh cuman pengen hidup damai bersama kakeknya, kakek angkat gitu ya. Jadi kakeknya ini dia tuh hampir sama kayak Mars Mars gitu ya. Mars kan dia nggak punya magic gitu ya, nggak bisa sihir ya kan, tapi si kakeknya bisa sihir, tapi dengan kapasitasnya yang sedikit dan dikucilkan lah ya, dikucilkan, dan dia kayak gaya kurang-kurang itulah ya, buat itu di dunianya itu kurang dipakai lah ya. Dan dia nemuin gitu ya si Mars entah dari mana, dan si Mars ini disuruh sama kakeknya work out ya, jadi disuruh apa namanya tuh latihan otot, karena dia tuh buat pembelaan diri, karena si Mars ini nggak punya itu ya apa, nggak bisa magic. Dan menariknya di sini dia tuh masuk sekolah magic gitu aja, sekolah magic gitu ya, karena pengen hidup damai aja gitu ya. Kalian harus nonton gitu, ini menarik banget ya kan, temanya apa nama tuh, konsepnya dimana lu nggak bisa sihir di dunia sihir gitu ya. Dan sini gue suka juga sama karakternya. Karakter utamanya juga ini menurut gue kombinasi dari Saitama sama Mob gitu ya. Saitama kayak ada bodoh-bodohnya kayak Saitama gitu, terus tambahin polos-polosnya sama Mob ya. Menurut gue yang menggambarkan Mars Burnett gitu ya. Kalian harus nonton ini Marcel ya. Gue tepatin keempat, kenapa di bawahnya si Kaminaki. Ini visualnya dari cerita gue menarik banget, konsepnya yang tadi gue bilang gue tertarik banget, dan visualnya juga menurut gue visual animasinya juga uh, lebih bagus dari Kaminaki gitu ya. Kalau boleh jujur gitu ya, gue lebih prefer suka ke sini, ini lebih stabil lah ya bagi gue, karena ya Kaminaki visualnya bagus gitu ya, tapi menggunakannya CGI-nya terus tepatin segala macam gitu-gitunya cukup membagongkan gitu ya. Jadi gua taruh di Marcel ini nomor 4. Dan selanjutnya ya kan nomor ketiga, anime baru juga gitu ya, itu adalah Dead Play ya kan. Salah satu anime itu yang apa namanya tuh ke dunianya bumi ya, dari isekai ke bumi, jadi reinkarnasi dari isekai ke bumi gitu ya. Jadi karakter utamanya adalah dewa mayat yang sebelumnya gitu ya, dewa mayat yang di isekainya tuh udah hancur banget lah ya dunianya, udah banyak banyak orang jahat aja gitu singkatnya gitu cuy. Dan dia pengen hidup damai, dan dia reinkarnasi ke bumi gitu ya. Dia cuman pengen hidup damai di bumi, tapi dia itu reinkarnasi ke itu yang namanya karakter itu ya, Polka gitu ya, Polka. Jadi si Polka ini dia tuh jadi target pembunuhan, pas banget dia si dewa mayatnya ini ke tubuhnya Polka, dia lagi diincar gitu ya, dia diincar segala macam. Dan si dewa mayat ini akhirnya ngambil tubuhnya si Polka gitu ya, tapi rohnya Polka ditransfer ke suatu benda gitu. Jadi si Polka jadi masuk benda segala macam, dan dia akhirnya si Deadmount kan, si dewa mayatnya ini itu dia itu kasih tempat gitu ya sama salah satu organisasi yang itulah ya, pembunuh bayaran segala macam gitu ya. Tapi tujuan dia cuman mau hidup damai aja gitu ya. Ini salah satu seru banget animenya gitu ya, seru banget animenya.
Ini salah satu rekomendasi gue juga, dia juga bisa gunain sihirnya di buminya gitu, tapi ada salah satu cara tertentu gitu ya, ngambilin roh segala macem gitu cuy. Dan dia itu ngebantuin juga kasus-kasus teman-temannya yang kalian tahu. Ini dia itu kan lagi ada di apa nama tuh, organisasi pembunuh gitu ya. Jadi ya dunia hitamnya lah ya, jadi dia nih secara tidak sengaja masuk ke dunia hitamnya di bumi ini ya, itu kayak pembunuh bayaran, mafia segala macam, yakuza gitu cuy ya. Dan berhubung juga badan wadah yang si Dewa Mayat ini rasukin itu salah satu konglomerat gitu ya di Jepang gitu ya. Dan dia itu ya banyak saingannya juga gitu lah ya, dan diincar juga si Polka ini gitu ya. Nah situ menarik nggak, kalian harus tonton ini gitu ya. Ini studionya Gag Toys ya, punya genre itu tadi action, fantasi, reincarnation, supranatural gitu ya. Ini anime apa namanya tuh, studio gede juga, Gag Toys. Gue juga sering nonton garapannya Gag Toys gitu cuy ya. Dan ini menurut gue dari visual juga keren gitu ya, dari visual keren, animasinya juga keren. Dan ya gue di sini juga actionnya nggak terlalu banyak gitu ya, actionnya nggak terlalu banyak. Jadi ini gue warning dulu, ini kan ada action tapi actionnya nggak terlalu banyak lah ya. Banyak apa nama tuh tuin ceritanya, dan lebih ke apa nama tuh ya, nyelidikin nih, kayak kan kayak dia kayak kasus-kasus gitu. Setiap episodenya ada kasus gitu ya, kasus-kasus yang ceritanya tuh menarik gitu ya menurut gua. Dan gua taruh ini di nomor 3 ya kan. Apa? Karena dari konsepnya, dari isekai reinkarnasi ke bumi gitu ya. Terus juga apa namanya, dia bisa pakai sihirnya sihir roh gitu ya. Sihir roh bisa manggil mayat, bisa manggil apa namanya tuh, masukin roh yang sekitar situ ke benda gitu ya. Terus bisa ngesamen tubuhnya ya, yang dari isekainya gitu ya, tangan-tangannya segala macem. Dan di situ dia doang ya punya magic gitu ya, dari penggunaan magicnya segala macam. Ini sama kayak itu gitu ya, gue lupa judulnya, mau gitu ya, Ataraku mau sama gitu ya, sama modelnya Ataraku mau sama, cuman ini menurut gue lebih seru dari Ataraku mau sama. Bahkan dari season satunya yang menurut gue seru dari Ataraku mau sama, karena gue suka Ataraku mau sama ya kan. Jadi gue suka juga anime ini karena dari konsep-konsepnya itu hampir sama gitu. Ini salah satu rekomendasi gue dan gue taruh di sini yang ketiga gitu ya, karena seru banget ya. Jadi yang kedua itu ada kita masuk ini anime baru juga gitu ya, dan ratingnya juga cukup gede juga ya, 8 lebih gitu ya, yaitu Jigoku Raku ya kan. Anime garapan MAPPA gitu ya, bergenre action, adventure, gore, historical, dan supernatural. Ini gitu ya, berlatar tempat itu zaman Edo gitu ya, zaman Edo akhir, dimana di sini ya, kalian tahu zaman Edo dan masih ada apa namanya tuh raja-raja biadab gitu ya, raja-raja biadab. Dan sini ceritanya berfokus kepada Gabiru gitu ya. Gabiru shinobi terkuat yang ada di desa Iwagakure gitu ya, ada di desa Iwagakure. Dia jadi ninja pelarian karena suatu hal gitu ya, karena nonton sendiri. Karena kalau gue tahu kayaknya bakal itu banget apa namanya tuh, bakal spoiler banget karena itu masuk ke apa namanya tuh background cerita dari si Gabiru yang seru banget, dan kalian harus lihat gitu ya di episode awal. Dan sini dia tugasin itu masuk ke pulau misterius gitu ya, ke pulau misterius ya kan. Kenapa dia disuruh ke pulau misterius? Karena itu dia ninja pelarian, ditangkap sama suatu kekaisaran. Kita ketangkap lah ya, ketangkap dan mau dieksekusi. Dia biar nggak dieksekusi mati dan bisa bertemu istrinya, itu suruh ke suatu pulau misterius ya kan, yang si sultan ini pengen itu yang namanya ramuan abadi. Jadi emang uh, digambarinnya juga karakter dari si rajanya ini menurut gua itu banget ya, udah cukup menggambarkan banget ya kan, dari ekspresinya, suaranya, dan gambarnya juga ya. Dari si rajanya ini menggambarkan, walaupun dia nggak banyak ngomong, nggak banyak apa namanya tuh
scene-nya nggak terlalu banyak banget kayak yang lain, dan nggak dijelasin banget gitu ya kenapa dia butuh ramuan abadi itu. Cuman ada 3 hal itu kita jadi tahu ya kan apa alasannya gitu ya, pengen dia ramuan abadi itu gitu ya. Dan di sini dia itu bareng executionnya, yaitu namanya Sagiri ya, dari klan Yamada Asaemon. Jadi uh, Algojo ini dari itu namanya klan ya, klan keluarganya Yamada Asaemon gitu. Jadi kayak Yamada Asaemon dia terkenal sama Algojonya. Jadi dia salah satu uh, kalau di kayak mungkin kalau di sini itu pasukan khususnya lah ya, teman khusus buat ngealgojoin si itu gitu ya, apa namanya, uh, narapidana terpidana mati gitu ya, yang kita tahu itu dia pakai pedang ya zaman Edo gitu ya. Kalian tahu ya zaman Edo, eksekusi mati itu pakai samurai dan harus ditebas gitu ya dari kepalanya, dan itu pakai teknik tertentu biar itu dia nggak sakit gitu cuy ya. Nah, yang serunya di sini adalah misteri dari pulaunya ini, pulau misteriusnya ini ya, supernatural. Ya kan banyak monster-monster yang kita tahu itu zaman Edo itu nggak ada segala macem, nggak ada yang monster-monster aneh ya kan. Tapi di suatu pulau itu banyak misterinya, ya banyak misterinya dan banyak monster-monster aneh gitu cuy ya. Nah, yang serunya itu adalah di pulaunya itu sendiri gitu ya, mengungkap misteri yang ada di pulau itu yang terungkap satu persatu semakin banyak episodenya itu menuju ending. Dia mulai terbongkar misterinya satu persatu, dan actionnya juga seru banget. Ini actionnya seru banget gitu ya, Mappa gitu ya, seru banget dari animasinya, visualnya ya kan itu seru banget, dan battle scene-nya juga menurut gua seru-seru banget. Dan kalau kalian yang gue bilang ini kan dia shinobi yang terkuat kayak Gabimaru gitu ya di desa Iwa. Jadi dia salah satu shinobi terkuat, dan embel-embel terkuatnya ini di pulau ini itu nggak ada apa-apanya. Ternyata embel-embel shinobi terkuatnya ini di uh, Jepangnya itu gitu, di dunia itu ternyata pas dia masuk pulau ini nggak ada apa-apanya, banyak orang yang lebih kuat, dan di situ makanya nyebutnya dewa. Dan di sini dewanya itu nanti bakal di ending scene ya, kenapa dia bisa jadi dewa, kenapa bisa seperti ini, nanti bakalan terungkap gitu ya. Nah, yang gue seru itu adalah gitu ya, yang ternyata di awal episode terkuat segala macem, pas masuk pulau itu ternyata banyak yang master lebih gila lagi gitu ya, ternyata yang kan yang lagi bahkan lebih Maru aja yang punya apa nama tuh julukan itu yang namanya dapat titel shinobi terkuat itu aja struggle gitu ya di pulaunya itu gitu ya. Jadi itu ya yang alasan itu yang jadi gua taruh nomor 2 yaitu Jigoku Raku gitu ya. Dan yang terakhir itu ada dari itu Kimetsu no Yaiba Katanashi no Satohen gitu cuy ya. Ini gue taruh nomor 1, keren banget gitu ya. Ini seriesnya juga Kimetsu udah banyak banget gitu ya, dan gue ngikutin semuanya, seru-seru banget ya dari Kimetsu no Yaiba gitu ya. Ini arc itu namanya Sword Village gitu cuy ya. Di sini dia musuhnya Gyoko sama itu yang namanya siapa tuh ya, kan yang bisa jadi 5 gitu ya, yang bisa jadi 5 sama yang kayak ular gitu ya, gue lupa namanya itu, dua-duanya namanya gitu gue lupa cuy. Jadi itu dia itu dia yang apa namanya tuh dia masuk ke desa itu ya kan, dari salah satu upper moonnya yang bisa teleport lewat vas buatannya dia. Jadi dia itu vasnya dibawa sama si itu gitu ya, salah satu penempa pedang gitu cuy. Situ udah akhirnya bisa TP segala macem lah ya. Dan ini salah satu anime yang ceritanya sebenarnya simpel banget gitu ya, simpel banget ya kan. Pasti di setiap seasonnya pasti udah ada Permon gitu ya, pilar baru gitu ya, di awal-awal dikasih tahu itu kok kekuatannya pilarnya gitu ya. Terus Tanjiro ngeluarin napasan matahari segala macam, habis itu udah kelar gitu ya. Setiap season itu pasti begitu doang gitu aja, terus ada yang mati atau enggak gitu ya. Malah setiap ceritanya dari season ke season itu kayak gitu ya. Tapi di sini dengan karena emang animasinya sama visualnya itu bagus banget gitu ya, apalagi nanti kita masuk ke
episode terakhir gitu yang pasti seru banget gitu cuy ya. Ini jadi gua taruh ke nomor satu gitu ya. Sini studionya UFO Table gitu ya, dengan genre action, demons, historical, shonen, supernatural gitu cuy ya. Ini seru banget gitu ya. Jadi gua taruh in nomor satu ya kan. Gue selalu suka banget itu Kimetsu no Yaiba karena emang dari battle scene-nya, terus ceritanya emang simpel banget kayak gitu. Karena ceritanya simpel banget kayak gitu, itu battle scene sama visual tuh dibuat ciamik banget. Jadi karena dua alasan itu gue taruh nomor satu, karena emang dari battle scene itu keren banget gitu ya. Jadi mungkin itu aja 5 anime Springs terbaik versi gue. Kalian bisa komen di bawah ya, versi kalian apa, apakah sama kayak gue atau enggak gitu ya. Kalian bisa komen di bawah dan sertakan alasan kalian kenapa kalian taruh anime-anime itu di list anime terbaik kalian di Springs ya 2023. Jadi sekian dari gua, goodbye, dadah.